Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah. Allah jadikan ibadah Jumat, salat Jumat sebagai salat yang paling afdal di antara salat yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang bagi siapapun yang wajib untuk Jumatan. Mereka dilarang oleh Allah untuk melakukan aktivitas apapun, sampai pun aktivitas produktif seperti jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang yang beriman, apabila kalian telah dipanggil untuk melakukan kegiatan ibadah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Allah sebut kegiatan Jumatan dengan zikrullah, dan Allah larang manusia untuk melakukan jual beli, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah praktek jual beli. Jika kegiatan yang produktif seperti kegiatan jual beli dilarang oleh Allah agar manusia bisa menghadiri Jumatan dengan maksimal, apalagi kegiatan yang tingkatannya di bawah kegiatan jual beli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan kewajiban kita untuk hadir ketika Jumatan, ada makna yang besar di sana agar kaum muslimin minimal dalam sepekan dia mendapatkan pendidikan dari agama, pendidikan dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh para khatib. Sebab edukasi agama datang dari Zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pengaruh dari nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman dialah Zat yang maha rahman, 'allamal Qur'an, dan dia mengajarkan hambanya Al-Quran, khalaqal insan, dan dia yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan aneka nikmat yang itu merupakan pengaruh dari namanya Ar-Rahman. Dengan Allah sebutkan beberapa ayat lanjutan dari nama Ar-Rahman. Dan urutan yang pertama setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Ar-Rahman adalah 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan kepada hambanya Al-Quran. Baru kemudian Allah sebutkan khalaqal insan, Allah ciptakan manusia. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat pendidikan agama, nikmat edukasi agama lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan nikmat khalqiyah, nikmat fisik yang dirasakan oleh hamba. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari pendidikan agama itu disebutkan dalam hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang orang yang tidak ada tanda safar, namun pakaiannya putih bersih, rambutnya rapi. Meskipun dia tidak ada tanda safar, sementara tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya.
Jibril datang dengan rupa yang tidak dikenal oleh para sahabat, rupa manusia, dan beliau hendak mengajarkan kepada mereka tentang inti dari agama. Sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis itu, Jibril alaihissalam melakukan dialog dengan Nabi SAW tentang 4 hal. Yang pertama adalah tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan, kemudian yang keempat tentang masalah kiamat. Ketika Jibril pergi, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manis sa'il?" Tahukah kalian siapa orang yang bertanya? Para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya beliau adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Anda garis bawahi bagian ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang mengajarkan agama kepada kalian. Maka inti dari agama adalah 4 poin yang tadi kita sebutkan. Yang pertama tentang Islam, iman, kemudian ihsan, dan tentang masalah kiamat. Islam mewakili amal zahir, sedangkan iman mewakili amal batin. Sementara ihsan penjelasan tentang teknis, bagaimana cara orang beramal zahir dan beramal batin. Sehingga Nabi SAW tidak menyebutkan tentang definisi ihsan dan rukun ihsan, tapi beliau menjelaskan tentang bagaimana cara orang berihsan yang ada 2 tingkatan. Nabi SAW menyebutkan tentang ihsan sebagai penjelasan tentang bagaimana teknis orang melaksanakan ibadah zahir dan bagaimana teknis orang melaksanakan ibadah batin. Selanjutnya beliau diskusi tentang masalah kiamat. Yang ini semuanya menjelaskan bahwa aktivitas manusia apapun semuanya akan ada konsekuensinya. Semua aktivitas manusia akan ada pertanggungjawabannya, dan pertanggungjawaban itu terjadi ketika kiamat sudah ditegakkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang rukun Islam, Nabi SAW dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menjelaskan tentang rukun Islam dengan beliau membuat gambaran. Beliau menyatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Beliau gambarkan Islam itu seperti bangunan, dan bangunan itu punya 5 tiang utama. Lalu beliau sebutkan rincian 5 tiang utama itu mulai dari syahadat sampai haji. Ada satu penjelasan yang sangat indah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, sebuah bangunan akan tegak dengan sempurna apabila tiang itu tegak dengan sempurna. Jika salah satu tiang itu roboh, maka bangunan akan roboh. Karena itu orang yang berusaha untuk menjaga rukun Islam dengan baik, berarti dia sedang menegakkan bangunannya. Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban Islam yang lain? Karena kewajiban Islam tidak hanya terbatas pada 5 rukun Islam ini. Beliau mengatakan kewajiban Islam yang lain itu ibarat tembok, sehingga orang yang berada di bawah bangunan itu akan terjaga dari cuaca dingin, dari angin, dari panas ketika bangunannya punya tembok. Maka saat muslim mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain, ibarat dia berada dalam sebuah bangunan yang tegak karena rukun Islamnya ditegakkan dan ada temboknya secara lengkap. Sementara amal sunnah seperti perabotan. Apa yang bisa dibayangkan ketika ada orang yang dia lebih mementingkan amal sunnah tapi tidak peduli dengan rukun Islam, terutama syahadat. Itu ibarat orang yang mendirikan sebuah bangunan, dia isi bangunannya dengan penuh perabotan, setelah itu tiangnya dirobohkan, maka orang yang tinggal di dalamnya bisa jadi akan meninggal karena dia ketimpa bangunannya. Maka apalah gunanya ketika orang lebih sibuk memikirkan amal sunnah, tapi dia tidak peduli dengan tauhid, dia tidak peduli dengan salat, atau dia tinggalkan kewajiban dirinya untuk bayar zakat padahal dia mampu, atau dia tinggalkan kewajiban haji padahal dia mampu. Sementara dia lebih fokus dengan sesuatu yang sifatnya hanya perhiasan dan dia tidak peduli dengan bagian yang paling prinsip dalam agamanya. Selanjutnya rukun iman. Rukun iman mengajarkan kepada kita tentang amal batin. Dan inti dari amal batin itu adalah dibangun dari keyakinan, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Seorang hamba yang punya iman yang kuat
dari 6 ini, maka seluruh perbuatannya akan terpengaruh darinya. Seorang hamba yang dia punya iman yang benar dari 6 rukun iman ini, maka dia akan mendapatkan pengaruh yang besar darinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan perumpamaan iman yang kuat, kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Akarnya menancap di bawah dengan kokoh, sementara cabangnya menjulang tinggi ke langit. Seperti orang mukmin ketika dia beribadah kepada Allah, karena dia punya tauhid, dia punya iman yang kuat, maka akarnya menancap di bawah dan amaliyahnya naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Nampak di permukaan sebagai orang yang lahiriahnya baik. Selanjutnya Nabi SAW menjelaskan tentang ihsan. Dan sekali lagi, penjelasan tentang ihsan adalah bagaimana cara orang beribadah kepada Allah dengan maksimal. Rasulullah SAW mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah artinya dia merasa bahwasanya dia berada di depan Allah, sehingga dia akan sangat serius ketika beribadah. Layaknya seorang karyawan ketika dia sedang kerja dan langsung berada di hadapan bosnya, maka dia akan berusaha dengan maksimal. Kalau tidak bisa seperti ini, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, yakinilah bahwasanya Allah melihatmu. Artinya tingkatan yang kedua ini, dia tidak sampai bisa menghadirkan seolah-olah di hadapan Allah, tapi dia meyakini bahwasanya dia diawasi oleh Allah. Ibarat orang yang kerja, bosnya tidak ada di depannya, tapi dia tahu CCTV telah menghadapnya. Mungkin tidak lebih semangat dibandingkan orang yang pertama. Demikianlah jamaah gambaran umum tentang agama yang diajarkan oleh Nabi SAW melalui diskusi beliau dengan Jibril alaihissalam. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah. Selanjutnya Jibril bertanya kepada Nabi SAW, "Akhbirni 'anis sa'ah." Jelaskan kepadaku tentang kapan kiamat. Nabi SAW menyampaikan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dua makhluk terbaik yang merupakan makhluk Allah, terbaik di kalangan manusia dan terbaik di kalangan malaikat, sama-sama tidak tahu kapan kiamat. Mengenai kiamat pasti terjadi, waktunya dirahasiakan oleh Allah, tapi tandanya dibuka oleh Allah, sehingga manusia hanya bisa mempelajari tentang tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, tapi dia tidak pernah dijelaskan oleh Allah. Mereka tidak pernah mengetahui tentang kapan kiamat itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Tidak ada yang mereka nantikan kecuali kiamat yang akan datang secara tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha, dan tanda-tandanya sudah datang. Yang ditambahkan oleh Allah sekali lagi hanya tandanya, tapi mengenai waktunya Allah tidak pernah bocorkan itu kepada hambanya. Sehingga ini bagian dari salah satu ilmu ghaib, salah satu hal ghaib yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba dilarang keras untuk kepo dengan bagian semacam ini. Karena kepo sampai menghitung umur kaum muslimin, sampai menghitung umur bumi, dan seterusnya. Ini tindakan untuk rajman bil ghaib, menebak-nebak hal yang gaib yang mustahil manusia mampu untuk menembusnya. Biarkan hal yang gaib sebagai hal yang gaib, karena bagian dari kuasa Allah dan kesempurnaan ilmu Allah. Satu-satunya yang mengetahui hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada makhluk di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kiamat. Karena semua yang kita lakukan pasti nantinya akan ada konsekuensinya.
yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah dan kita mohon kepadanya agar Allah jadikan kita sebagai hambanya yang selalu terbuka untuk menerima ilmu agama, menerima kebenaran, dan selalu bersiap diri untuk menjadi hamba yang semangat melakukan amal zahir maupun amal batin, agar nantinya bisa berhasil di saat kita menghadap Allah di yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.